Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Paramita Ninggovitasari, serta Latsar CPNS Instansi Pemerintah Kota Pekalongan, Angkatan 59, Kelompok 2, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan review pembelajaran Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelum kita ke nilai-nilai dasar aneka, terlebih dahulu saya akan menyampaikan fungsi dan tugas PNS. Fungsi dan tugas PNS yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Agar tugas dan fungsi PNS dapat berjalan dengan maksimal, diperlukan nilai-nilai dasar PNS atau yang kita kenal dengan aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Indikator akuntabilitas adalah kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan target, konsistensi, dan transparansi. Karena saya adalah seorang guru, maka implementasinya adalah seorang guru yang akuntabel akan bersungguh-sungguh mengerahkan segenap jiwa raganya untuk menjalankan fungsinya, yang bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik peserta didik. Nilai dasar yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara Indonesia secara wajar serta menghormati negara lain. Prinsip nasionalisme yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, kemudian hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Adapun implementasinya, rasa cinta dan rela berkorban terhadap tanah air dari seorang guru dapat ditunjukkan dengan keikhlasannya menebar ilmu dan kebermanfaatan untuk peserta didik. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik dapat diartikan refleksi tentang standar atau aturan yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, suatu sikap tindakan dan keputusan dalam memberikan pelayanan publik.
Nilai dasar etika publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah yang pertama, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintah yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Implementasi pada seorang pendidik adalah peduli kepada peserta didik, taat aturan dan perintah atasan, berkepribadian santun terhadap siapa saja adalah implementasi etika publik seorang guru. Nilai dasar selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji atau ikrar dari seorang ASN untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi yang ditentukan. Yang harus diperhatikan dalam implementasi nilai komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi mutu. Mampu berinovasi dalam meramu rancangan pembelajaran yang tepat guna dan berhasil guna merupakan implementasi komitmen mutu yang wajib dipunyai oleh seorang pendidik. Nilai dasar terakhir adalah nilai anti korupsi. Korupsi bisa diartikan tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pelaku untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, anti korupsi bisa diartikan kegiatan menjauhkan diri atau tidak terlibat dengan tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasakan untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Agar terhindar dari korupsi, sebagai seorang ASN harus mengimplementasikan nilai dasar anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi ini kita kenal dengan berjumpa di kertas. Yang pertama, harus berani, kemudian jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nilai anti korupsi ini dapat diimplementasikan dengan menjalankan tupoksi dengan jujur dan melakukan penilaian dengan adil terhadap peserta didik. Simpulan dari review kita kali ini adalah jika seorang PNS menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, maka ia akan menjadi pelayan publik yang berprofesional dan berkualitas. Seorang PNS harus memiliki jiwa pengabdian, karena sebagai abdi masyarakat dan sekaligus abdi negara, PNS
harus memberi tauladan bagi yang lain karena PNS dibayar dengan uang rakyat. Berkaitan dengan implementasi nilai dasar aneka yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara, saya memilih sosok Yoyo Ryo Sudibyo, Bupati Batang periode 2012 sampai dengan 2017 sebagai sosok yang inspiratif. Sosok lelaki kelahiran Batang 27 April tahun 1972 ini memang tegas dan merakyat. Di awal kepemimpinannya, beliau berkata bahwa beliau milik rakyat, sehingga meminta untuk diluruskan jika melenceng dan diingatkan jika beliau salah. Jargon, Batang harus berubah, ekonomi bangkit dan birokrasi bersih, langsung ditunjukkan beberapa jam saja setelah beliau dilantik. Sebagai gebrakan awal, beliau menolak rencana pembelian mobil dinas baru. Beliau memilih menggunakan mobil sendiri untuk operasional, sedang jika operasional keluar kota, beliau menyatakan masih cukup dengan mobil dinas yang ada saat itu. Darah tentara menggodok kedisiplinannya selama mengabdi di beberapa kesatuan TNI. Kedisiplinan itu diterapkan kepada para PNS di jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan dan kelurahan. Visi dan misinya adalah membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, meningkatkan potensi ekonomi lokal, mewujudkan birokrasi yang bersih dan berwibawa, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjalankan misinya, mewujudkan aparatur yang bersih, Yoyo Ryo Sudibyo juga telah melakukan gebrakan di minggu-minggu awal bertugas. Seluruh pejabat dan PNS menandatangani Fakta Integritas. Fakta ini sebagai komitmen agar PNS terhindar dari perbuatan tercela, khususnya tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan mutu sistem tata kelola, beliau menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk membantunya. Indonesian Corruption Watch dan Transparansi International Indonesia diajaknya untuk membantu bagaimana tata kelola lelang barang dan jasa agar lebih transparan dan minim praktik korupsi. Ombudsman Republik Indonesia juga digandeng untuk mengajari bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Di masa kepemimpinannya, beliau membuat sebuah terobosan untuk menyelenggarakan Festival Anggaran pada tahun 2014 yang kemudian mengantarkannya memperoleh penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2015. Inovasi pameran anggaran ini mengantarkannya meraih penghargaan sebagai inovator pelayanan publik terbaik di Indonesia pada tahun 2016. Demikianlah profil singkat Bapak Yoyo Ryo Sudibyo, Bupati Batang periode 2012-2017, beserta inovasinya, pameran anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Batang. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yoyo. Kita bisa menjadi ASN yang bisa menerapkan nilai aneka dalam melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, mewujudkan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Semangat beraneka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.